Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Zen di channel King Programmer. Di video kali ini kita akan masuk ke dalam seri ke-7 tentang CSS ya. Kita akan belajar tentang icon CSS ya. Bagaimana cara membuat icon segala nanti kita akan pelajari di CSS. Dan juga di sini gua pengen kasih tahu salah satu contoh daripada icon yang akan kita pelajari ya. Contohnya ini. Dan juga kita bisa lihat juga di YouTube ini kan ada berbagai macam icon ya. Di YouTube ini ada berbagai macam icon. Contohnya itu ada yang icon beranda ini ya. Untuk kalau kita klik itu dia langsung meredirect ke halaman beranda. Ini salah satu icon juga yang bentuk rumah ini loh ya. Itu adalah icon ya, yang berarti home. Kemudian juga icon eksplorasi ya. Kemudian icon subscription, kemudian icon koleksi. Ini salah satu ini tuh icon ya. Kayak mana gue jelasinnya ya, belibet anjir, gue susah fokus ngomong. Pokoknya icon di YouTube ini kita bisa lihat banyak sekali ya, yang susah kita sebutin satu-satu. Di sini ada berbagai macam icon, banyak banget ya icon yang ada di YouTube. Contohnya yang ada di sini nih ya, icon ini juga yang icon bar ini ya, yang garis-garis tiga garis itu loh, itu icon juga. Kemudian ini juga yang salah satu yang ada di form ini, di form pencarian YouTube, yang di bagian kanan ini yang gua arahin kursor ini ya, yang bagian telusuri ini adalah icon juga. Kita akan pelajari cara ngebuat icon-icon seperti itu nih ya. Contohnya kayak ini juga nih ya, yang gambar mic ini loh, yang bentuknya kayak mic. Kemudian ini juga nih, kalau misalkan kita klik nanti kita diarahin untuk upload video. Ini juga icon-icon nih, semuanya icon-icon nih ya. Kemudian yang kotak-kotak yang 9 nih, yang banyak ini ya, ini juga icon termasuk. Kemudian ini juga nih yang notifikasi itu loh, yang icon notifikasi. Kalau misalkan kita klik itu kita bisa melihat banyak notifikasi ya, notifikasi pemberitahuan dari YouTube. Itu juga iconnya nih. Kita akan pelajari pokoknya cara ngebuat iconnya jadi seperti apa. Oke, langsung aja kita gas ke dalam materinya. Ayo kita buka aja langsung teks editor kita, yaitu VS Code. Kemudian kita di sini klik new file ya, kita klik new file di bagian folder CSS nya, yaitu kita akan bikin file dengan nama icon.html. Oke, jika sudah kemudian kita enter. Oke, jika sudah seperti ini kita tulis aja di lembar kerja ini, kita ketikkan HTML, kemudian pilih HTML5, enter. Selanjutnya kita rubah aja bagian titlenya ini ya, bagian titlenya kita rubah jadi icon CSS. Oke, jika sudah seperti itu, jadi sebentar dulu, tungguin gua buka dulu aplikasi buku pemrograman ya. Di situ adalah petunjuk bagi gua sambil gua ngejelasin ya. Jadi kalian bisa juga sekalian download buku pemrograman yang ada di Play Store. Kalian tulis aja ya buku pemrograman tuh. Yang paling atas nanti bakal muncul tuh, yang paling atas buku pemrograman buatan Sukronmo ya. Oke, jadi kita masuk aja langsung. Kita pertama akan belajar tentang font awesome icons ya, yang bawaan dari buatan dari font awesome ya. Jadi kita bikin aja langsung di sini, kita tulis aja link rel, yang berarti untuk kita membuat memanggil CSS secara internal secara eksternal ya. Kita manggil CSS-nya itu dari website punya font awesome icons ini loh ya. Kemudian relnya style sheet karena kita akan ngebuat CSS ya. Kemudian href-nya di sini gua ketikin aja sambil kalian ikutin ya, https. Kemudian cdnjs cloud.com/ajax/libs/font awesome kemudian slash lagi 4.7.0 kemudian slash lagi CSS ya, kemudian slash font strip awesome.min.css, yang berarti kita akan memanggil CSS eksternalnya ya dari website Cloudflare. Kita panggil CSS nya dari situ.
Jadi kita nggak perlu ngoding CSS lagi nih, kita tinggal panggil aja pakai tag link rel di bagian tag head gitu ya. Kemudian di bagian bodinya ini kita langsung aja, kita pertama akan ngebuat icon cloud atau icon awan ya, dengan menggunakan tag i. Kemudian di tag i kita kasihkan atribut kelas, kemudian fa nama kelasnya, fa strip cloud. Buat kalian semua nih, gua mau kasih tahu setiap apa namanya, bagian-bagian icon ini ya, setiap platform yang menyediakan icon-icon ini itu memiliki ciri khas sendiri untuk memanggil CSS-nya, untuk memanggil apa namanya, untuk memanggil kelas-kelasnya, yaitu salah satunya font Awesome ini menggunakan FA ya, menggunakan FA cloud ya. Kalau font Awesome seperti itu. Kemudian kita akan bikin lagi di sini, akan bikin heart atau hati atau love ya, tanda love ya, FA heart. Kemudian selanjutnya kita bikin mobil ya, FA car. Kita akan bikin icon mobil. Kemudian selanjutnya kita akan bikin icon file. Kalau misalkan kayak contohnya itu icon file itu, kalau misalkan nih di bagian sini nih ya, di bagian folder CSS itu kan ada di bagian kanan yang icon-icon banyak begini nih, yang salah satunya icon file itu ada yang tanda plusnya ini, yang tadi kita bikin file ini loh ya. Waktu gua bikin file icon.html itu iconnya itu seperti ini ya, untuk bikin file baru ya, kelas fa file, nanti jadinya akan seperti itu tuh nanti. Kemudian i kelas, yang terakhir kita bakal bikin bars ya, bars atau yang kayak di YouTube tadi yang kita lihat itu garis 3 biji itu loh ya. Nantilah gua kasih lihat lah, pokoknya kita save dulu, kemudian kita buka ya, kita buka filenya ke bagian desktop, kemudian kita buka folder CSS kita, kemudian kita cari file yang kita bikin tadi yaitu icon ya, icon.html. Kita klik kanan, kemudian open with Google Chrome. Oke, kita bisa lihat di sini icon-icon banyak ya. Yang pertama tadi kita bikin awan nih ya, awan. Kemudian yang kedua itu kita bikin hati atau heart atau apa namanya, tanda love itu loh ya. Kemudian yang ketiga tadi kita bikin icon mobil ya. Yang keempat kita bikin icon file. Sorry, ada kesalahan di bagian bars ini, kurang S-nya gua tambahin dulu. Oke, selanjutnya kita buka lagi, kita refresh ya. Bisa dilihat ya di sini ada bars, icon bars yang 3 garis 3 itu loh ya, yang 3 garisnya itu yang sejajar. Itu icon bars ini salah satunya itu ada di bagian YouTube ini loh, di website YouTube ini kan. Nih ya, itu ada yang garis 3 itu menggunakan icon bars ini. Cuman mungkin mereka itu punya icon tersendiri lah YouTube ya, mungkin nggak pakai font Awesome, mungkin dia menggunakan icon buatan mereka sendiri. Jadi makanya itu agak-agak beda gitu ya. Kalau kita lihat itu agak-agak beda, kalau ini tuh agak abu-abu gitu ya, agak abu-abu. Kalau misalkan ini hitam banget nih ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan bikin bootstrap icons ya. Kalau bootstrap itu nama kelasnya ini tuh agak-agak beda dikit ya. Kalau bootstrap itu pakai GLY-PH icon ya. Kalau bootstrap itu pakai itu GLY-PH icon. Oke, kemudian kita panggil CSS eksternal dari website punya bootstrap ya. Kita masukin linknya https, apaan nih, typo. Kemudian max cdn dot bootstrap cdn.com. Kemudian kita masukin nama foldernya yaitu bootstrap ya, /bootstrap
kemudian slash lagi 3.3.7, kemudian slash css slash bootstrap.min.css. Oke, jika sudah, kita bikin aja lagi baris baru ya, supaya itu agak-agak beda gitu ya tampilannya. Nanti tuh ada kita kasih penjelasan juga perbedaan antara font Awesome dan juga Bootstrap. Oke, kemudian sama ya, untuk kita bikin iconnya itu menggunakan tag HTML, kemudian kita masukin atribut kelasnya, cuma nama kelasnya aja yang berbeda ya. Kalau misalkan font Awesome menggunakan FA ya, menggunakan FA ciri khasnya. Kalau misalkan icon di Bootstrap itu menggunakan GLY PH icon ya. GLY, gua nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris jadi agak susah gitu ya. GLY PH icon, jadi seperti itu ya. Kemudian GLY PH icon, strip cloud, kita sama mau bikin awan, cuman nanti nggak tahu jadinya beda apa sama, nggak tahu lah ya. GLY PH icon, kelas GLY, copy aja lah ya supaya cepat. Paste. Yang kedua remove ya, berarti bikin tanda apa namanya, bikin icon tempat sampah tuh ya, biasanya remove. Atau biasanya tuh kalau kita klik itu iconnya itu dia tuh bakal ngapus file gitu ya. Cuman di sini kan cuman bentuk icon doang, jadi tuh nggak berpengaruh kalau cuman kita bikin anu doang, bikin iconnya doang. Biasanya sih ditujukan untuk itu. Kalau misalkan orang ngebuat icon-icon tuh kayak untuk melakukan redirect atau enggak, misalkan kayak icon download itu ya, kalau kita klik itu dia langsung otomatis ngedownload ya, jadi seperti itu biasanya. Kemudian GLY PH icon, kita bikin icon orang atau user ya, nanti dia jadinya tuh muka orang ya, nanti jadinya muka orang. V envelope itu apa, lupa gua. Class paste GLY PH icon, thumbs up itu apa pokoknya, nggak tahu lah. Pokoknya kita langsung aja ya, kita buka ya. 1 2 3, kita refresh. Wow, jadinya seperti ini ternyata ya. Bisa kita lihat perbedaan antara font Awesome, bentuk awannya berbeda. Kemudian yang kedua itu yang remove. Yang remove bukannya tempat sampah ya. Makanya nanti jadinya seperti inilah kalau yang remove ya. Tanda X. Misalkan kita mau close gitu ya, close dari halaman nih, salah satu icon juga yang ada di browser Chrome ini ya. Kalau misalkan kita klik itu dia langsung nge-close halaman gitu. Ini salah satu iconnya nih ya, pakai icon seperti ini dia. Kemudian icon users ini bentuk orang ya, seperti yang gua bilang tadi. Kemudian envelope itu bentuk amplop gitu ya, kayak misalkan pesan masuk gitu ya, ada pesan dari siapa, kayak misalkan ya di website itu kita bikin fitur untuk chat misalkan ya, ada pesan misalkan, itu bentuknya envelope seperti ini atau apa namanya, amplop ya. Kemudian tanda like ini thumbs up, berarti tanda like ya jadinya ya. Yang biasanya tuh kalau misalkan dijadikan emoticon ya, emoji kayak di WA, kayak di Messenger itu kan pakai ini tuh, pasti tuh pakai itu, pakai apa namanya, pakai tanda ini ya, jempolnya. Cuman mereka itu mungkin bikin icon sendiri-sendiri ya, nggak pakai framework seperti ini kan. Kalau ini kan kita kan pakainya dari website lain ya, nggak pakai apa namanya, nggak bikin sendiri. Kalau bikin sendiri gua belum tahu caranya cuy, susah mungkin ya. Lebih baik kita itu ngekor aja lah, kita ngikuti mastah ya, mastah yang punya fitur ini, yang punya platform ini. Oke, kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang Google Icons ya. Ini nih ya, ini salah satu
icon juga ya, icon CSS juga, tapi ini buatan dari Google nih ya. Mungkin lebih keren lah kan, karena Google ya, karena Google itu salah satu platform, adalah salah satu search engine terbesar di dunia. Google mungkin lah lebih keren lah daripada icon-icon yang lain. Dan coba kita langsung aja masukin hrefnya, kita arahin ke https fonts dot Google APIs. Google API mungkin ya, itu maksudnya. Kemudian .com, kemudian /icon tanda tanya family sama dengan materials, material aja ya, material plus icon. Oke, jika sudah save, selanjutnya kita bikin aja baris baru di bawah sini ya. Kita bikin baris baru 2 kali BR lah ya. Kemudian kita bikin tag i, kemudian kelasnya di sini kalau Google itu memiliki ciri khas tersendiri juga. Kalau Google itu menggunakan materials ya. Kalau Bootstrap kan GLYPH icon, kalau misalkan font Awesome itu menggunakan FAFA, itu salah satu ciri-cirinya. Kalau Google itu material ya, material strip icons, kemudian cloud. Nah ini juga kalau Google tuh ada perbedaannya gitu ya, dia tuh diantara tag i pembuka dan tag i penutupnya itu dia tuh harus memiliki keterangan gitu, harus memiliki keterangan. Tapi nggak tahu nih jadi atau enggak ya Google. Material, kalau nggak jadi, ini nggak jadi icon, kita skip aja lah ya, karena gua nggak mau memperlambat materi ini, nggak mau memperlambat lah ya. Icons, kemudian favorit, gua nggak sambil ngomong ya, fokus ketik. Attachment yang ketiga ya, attachment. Yang keempat material, ini materi aja. Icons, komputer, kelas, material, icons, yang terakhir traffic. Kemudian kita save, coba deh kita jalanin ya, refresh. Wadaw, mantap ya jadinya ya. Kita bisa lihat di sini cuman Google itu punya icon yang lebih besar daripada yang lain nih ya, dari Google Icons. Nah kalau Google Icons itu bisa di apa namanya, bisa di anu gini loh, bisa di blok juga ya. Kalau ini Bootstrap nggak bisa, dia cuman di samping doang, karena ini buatan dari Bootstrap itu kayaknya dari SVG ya, atau dari format gambar yang sebenarnya cuman dijadiin icon begini. Jadi nggak bisa di blok lah. Kalau misalkan Google ini ya asli bukan gambaran, mungkin gambaran cuman diformulasikan menjadi icon. Ini dari font Awesome juga, itu dari file SVG, makanya dia itu nggak bisa nggak bisa di blok. Kalau Google kan bisa di blok nih ya, icon dari Google. Oke, selanjutnya kita akan belajar lagi. Oh enggak, sudah sampai sini aja materinya cuy. Oke semuanya, terima kasih semuanya yang sudah menonton ya. Jangan lupa di subscribe ya, di subscribe ya, dan jangan lupa kalian juga like video ini supaya gua menjadi lebih semangat lagi ya untuk menyampaikan materi-materi tentang dunia programming ini ya. Terima kasih semuanya buat kalian semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.